Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan jejak digital kisah dongeng dari Bang Kay. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Bang. Dan yang ingin saya sampaikan, 80% tuan guruku yang aku muliakan dan tuan guruku yang aku hormati di Masjid Al-Istiqomah, 80% tempat yang aku datangi bukan karena aku mau datang tapi diundang. Sekali lagi, bukan karena aku mau datang tapi aku diundang untuk datang ke tempat tersebut. 80% diantaranya adalah rumah ibadah saudara kita yang Kristen dan Katolik. Dan di tempat itu Allah pertontonkan cintanya kepada mereka dan termasuk kepadaku. Dan mereka dituntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Sejak tahun 2009 sampai hari ini, sampai kemarin, tahun ini tahun 2018. Alhamdulillah, sebagai laporanku kepada Tuan Guruku di Masjid Al-Istiqomah yang Allah sayangi dan Allah berkahi ini. Melalui si Aitam Ambon ini saja, satu orang ini, Allah percayakan untuk tuntun 765 orang. Dan dari 765 itu 80% diantaranya Allah izinkan untuk saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Barusan Bang Kay katakan dia diundang oleh orang Kristen untuk datang ke gereja mereka. Dan bahkan sampai Bang Kay mensyahadatkan orang Kristen dalam gereja. Sekitar 612 orang disyahadatkan dalam gereja dalam jangka waktu 9 tahun. Mungkin teman-teman tanya di mana buktinya. Berikut jawaban Bang Kay. Apa? Tidak ada bukti. Lebih parahnya, setelah diundang ke gereja dan mensyahadatkan orang Kristen dalam gerejanya, Bang Kay dipukul pakai stick softball. Guruku, ya mu'alimku, dan melalui pertanggungjawaban bahwa Islam adalah satu-satunya, Allah percayakan 765 orang. Baru dari saya saja. Belum dari yang lain. Belum dari setiap antum para ustadzku yang duduk di sini nih, para tuan guruku. Antum kan dari lahir ya? Ya, Ustadz ya. Dari lahir muslim ya. Pasti lebih lah dari 700 lah. Ya, Ustadz ya. Nikmatnya luar biasa Ustadz. Aduh ya Allah. Biarpun di dompet uang cuma 3.000 rupiah. Habis itu dihajar sama orang, dipukulin tengah jalan, ditinggalin. Pakai pukulan softball Ustadz, asik. Olahraga sore yang paling nikmat. Dihajar pakai pukulan softball, sedap. Deket mati itu udah saya udah. Dan buat saya satu aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang. Di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung. 3 tambah 2, 5. Tapi anehnya masih tetap hidup padahal hancur di mana-mana dan tulang-tulang sampai tidak ada. Mungkin teman-teman tanya mana buktinya. Berikut jawaban Bang Kay. Apa? Tidak ada bukti. Saya latar belakang pendidikannya tidak ada lain, Pak. Latar belakang pendidikan saya cuma teologi. Tidak ada lain. Saya tidak bisa melakukan hal lain. Pengetahuan saya dididik hanya untuk menjadi seorang teolog. Tidak ada yang lain. Saya pelayan di rumah Tuhan dulu. Pelayan di rumah ibadah saudaraku. Dan saya tersertifikasi. Saya tidak ilegal. Saya legal. Bang Kay baru saja mengaku bahwa dia tidak punya latar belakang pendidikan lain selain teologi. Dan dia juga mengatakan bahwa dia terakreditasi. Bahkan di video lain dia katakan dia tersertifikasi. Tapi setelah semuanya terbongkar dan tidak ada bukti dia pernah sekolah, begini pengakuan Bang Kay. Percuma antum ulang-ulang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya
berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Kita lanjut dengar dongeng Bangkei. Kebenaran ini tidak bisa dirubah. Saudara kita punya Alkitab, punya kitab suci yang namanya Alkitab Bible itu, sampai sekarang tidak pernah bisa dibuktikan itu punya mereka. Dan saya telah berkali-kali membuktikannya bahwa kitab itu adalah preambul, adalah pembukaan, adalah mukadimah dari kesempurnaan yang namanya Al-Quranul Karim. Sekali lagi, kitab saudaraku tersayang yang aku muliakan dan aku cintai, saudaraku Kristen dan Katolik, jangan tersinggung, engkau tidak pernah punya kitab suci. Kitab yang kau pegang sampai hari ini tuh adalah kitab preambul dan kitab pembukaan, kitab mukadimah untuk kitab yang sempurna namanya Al-Quranul Karim. Titik. Dan ini aku kabarkan dan aku pertanggungjawabkan di hadapan mereka. Dan mereka mengatakan, besar Tuhanmu Ambon. Benar agama yang kau pilih itu Ambon. Tolong tuntun aku untuk mencintai nabimu. Dan saya pegang tangannya di dalam rumah ibadah mereka. Saya bilang begini, ini mungkin nanti harus diedit, ini bahaya. Saya bilang begini, di mana di tempat ini, di rumah ibadah ini patung yang paling besar? Buat apa? Ya saya tanya saja. Buat apa? Ya saya tanya saja. Itu di situ. Lalu kita bersama-sama ke sana. Ini lagi live streaming bukan? Lalu kita bersama-sama ke sana. Lalu ada patung yang besar sekali. Insya Allah live streamingnya ada saudara yang lihat juga ya, insya Allah. Lalu saya pegang tangannya kalau laki-laki, lalu saya bilang, ikuti kata-kataku. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, sampai terakhir, sampai Ashhadu an la ilaha illallah, terus. Sampai selesai saya tanya, sekarang ini agamamu apa? Islam, Bung. Karena saya biasa dipanggil Bung, karena saya dari Ambon. Islam, Bung. Allahu Akbar. Lalu saya melihat ke atas. Terus saya bilang begini, ini bukan geledek, bukan. Demi Allah, enggak, saya enggak ada niat untuk geledek. Saya cuma bilang geledek. Marah. Enggak setuju. Turun. Dan sampai sekarang belum ada yang turun. Kalau ada yang turun dari atas, kita takut juga, bos. Masalahnya besar itu kan. Dia cuma lihat aja begini. Berarti dia setuju, ya tak? Dia tidak melakukan apa-apa. Di atas dia cuma begini aja lihat. Barusan Bangkei katakan bahwa Bible itu tidak pernah bisa dibuktikan kitab orang Kristen. Orang Kristen tidak punya kitab suci, dan kitab yang sempurna adalah Al-Quran. Dan saktinya Bangkei mengatakan itu dalam gereja Katolik. Dan lucunya ada orang Katolik yang terkesan dengan perkataan Bangkei itu, dan langsung mau bersyahadat, dan syahadatnya berlangsung di bawah patung salib yang besar. Dan tidak hanya itu, Bangkei menantang patung salib untuk turun, jika tidak setuju jemaat Katolik disyahadatkan dalam gereja. Sekali lagi, teman-teman tanya bukti. Berikut jawaban Bangkei. Apa? Tidak ada bukti. Cerita Bangkei ini hanya berlaku bagi mereka yang suka dengan dongeng. Berikut ayat yang cocok dengan keadaan ini. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oke teman-teman, demikian jejak digital dongeng Bangkei, yang sungguh membagongkan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar. Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi. Nama saya Bangkei saya. Kau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP. Biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid. Bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya Bangkei saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat ya.
Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya pangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi nama saya pangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya pangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yok muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti, sekali lagi bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi klak.